Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulyo. Pada kali ini saya akan mengisahkan kejadian nyata yang terjadi pada sebuah keluarga yang memiliki ciri-ciri seperti saya katakanlah pemutus karma. Jadi beberapa minggu yang lalu beliau semua satu keluarga itu didatangi oleh dua orang yang sebenarnya mereka bisa, karena sudah beberapa kali ditemui oleh beberapa poros sepuh. Jadi satu seperti Bunda, Eyang Sunan Kalijogo, Eyang Sunan Ampel. Nah, tapi biasanya mereka itu kalau bertemu dengan mereka itu selalu datang di kota Trenggalek itu. Nah, waktu datang ke tempat kita, ya akhirnya mereka menyadari, loh di sini tuh ada portalnya. Nah, singkat ceritanya demikian, di sini ada portalnya, dan mereka baru menyadari dan mengetahui, dan bahkan salah satu dari mereka menawari mustika mustika kelapa gitu loh. Nah, saya juga nggak pernah melihat mustika kelapa yang seorang itu pegang. Lalu ya mereka bilang bahwa mereka mohon maaf bukannya nggak percaya, cuman ya punya barang satu atau dua itu, tapi wujudnya tombak. Memang ada isinya naga. Nah, naga emas itu. Nah, terus cuman mereka ditawari, apa kira-kira bapak sama ibu ini sama putra putrinya apa ndak mengetahui. Ya akhirnya karena mereka sudah yang satu baru kenal, yang satunya dia sebagai dosen. Nah, akhirnya menyadari bahwa memang benar, dan apakah benar satu keluarga ini, dan mereka membuktikan benar. Nah, dari situlah akhirnya pesennya yang bapak yang satunya ini bilang gini, yang baru kenal datang sekali ini ke sini. Sebenarnya dua-duanya baru sekali ini gitu loh, datang ke tempatnya beliau-beliau itu. Nah, lalu mereka berkata, sebenarnya bapak ibu punya tugas yang sudah digariskan oleh sang pencipta, dan mungkin banyak cara yang dilewatkan masing-masing individu. Artinya gini, kalau lewat bapaknya itu lewat mimpi, kalau lewat istrinya atau ibunya itu lewat bisa ngelihat langsung, bahkan ke anak-anak mereka bisa melihat langsung gitu. Nah, sebenarnya beliau-beliau ini juga sudah mengetahui bahwa apa sih tugas-tugas mereka, cuman pastinya kan tidak mengetahui secara pasti gitu loh apa yang ditugaskan. Nah, cuman disitulah akhirnya karena sudah terjadi komunikasi yang istilahnya itu akrab, akhirnya terbuka bahwa sang bapaknya ini ngaku, iya pak, memang semua poros sepuh itu sudah datang. Bahkan enggak, apa yang saya kisahkan di channel ini, poros sepuh itu semua itu udah datang ke beliaunya, dan mereka mengatakan benar demikian. Lalu lambat laun mereka setelah panjang lebar cerita, ya saya nggak mungkin menceritakan semuanya di sini ya, walaupun saya tahu saya hadir di situ untuk ketemuan sama mereka semua gitu loh. Nah, cuman saya nggak bisa mengisahkan di sini gitu. Jadi saya singkat-singkat aja.
Nah, lanjut bahwa setelah demikian sang bapaknya ini membuka suatu sedikit rahasia bahwa memang benar para sesepuh ini sudah mengatakan demikian. Siapa aja yang ada, bahkan channel ini pun ditunjukkan sama beliau dan beliau melihat, duh kok seperti ini, kok kenyataan apa yang beliau rasakan berdua selama ini, bahwa mereka itu semua sebenarnya merasakan gitu loh. Pasti ada sesuatu yang berhubungan dengan istilahnya itu ya, mohon maaf saya bilang bahwa ada hubungannya dengan untuk kemakmuran rakyat gitu loh. Nah, akhirnya selesai itu saya singkat cerita aja. Lanjut pada malam kemarin, istri dan anaknya yang perempuan diminta datang ke rumah salah seseorang. Nah, di situ beliau mengatakan, bener kan? Tapi di situ memang sempat beliau mengatakan bahwa ini ada hubungannya dengan simpanan yang berhubungan dengan gambar Pak Karno yang ada di salah satu bank terbesar, sudah pokoknya terbesar, dan itu enggak di negara kita. Ya monggo diartikan sendiri itu. Dan yang bapak yang tadi itu yang selalu datang kalau untuk menemui Porespo itu harus ke Trenggalek. Saya juga nggak begitu paham kenapa harus ke Trenggalek gitu loh. Nah disitulah dibongkar semua bahwa memang benar. Dan akhirnya semua ya intinya orang yang atau paranormal yang benar-benar pernah datang ke tempat beliau pasti semuanya mengatakan demikian. Dan satu hal, yang datang ke tempat beliau jika merasa energinya benturan itu nggak akan lama, 10 menit pun nggak akan kuat gitu loh. Nah itu mereka merasa istilahnya nyaman dan nggak terasa. Itu pertemuan itu ya mulai jam sekitar 3:30 sore ya, itu sampai jam habis maghrib itu mereka ngobrol. Memang banyak tapi ya mohon maaf saya nggak bisa buka di sini gitu loh. Nah itu orang yang benar-benar secara spiritual belum pernah datang ke tempat beliau, hanya tahu bahwa anak beliau itu kenal sama yang bapak yang satunya gitu loh, karena yang satunya ini terus terang itu dosen gitu loh, tapi punya kemampuan spiritual gitu. Yang satunya saya juga nggak tahu siapa, cuma namanya tahu gitu loh, hanya nama pendeknya, nama lengkapnya saya juga nggak tahu, nggak kenal kok gitu loh. Nah akhirnya ketahuan. Nah setelah kemarin malam istrinya dengan putri beliau itu datang ke dosen mereka, itu menjelaskan semua, menanyakan semua. Bu, kemana bapak kok ndak ikut? Ndak. Nah, cerita mengenai barang yang bergambar Pak Karno. Dan katanya beliau itu kan milik Pak Karno. Ya, saya tegaskan sekali lagi di awal channel yang dulu juga sudah saya jelaskan. Itu bukan barangnya atau hartanya Pak Karno. Itu hanya sebagai simbol gitu loh. Tapi itu dari zaman kerajaan dahulu. Gitu loh. Makanya kalau banyak yang mengaku begini ya silakan, enggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau mau mewujudkan ya silakan. Itu kan ada taruhannya gitu loh. Nah, ini sama di beliau juga gitu. Kalau belum waktunya mau dipaksa untuk diwujudkan, ya sama, taruhannya juga nyawa gitu loh. Artinya apakah tumbalnya nyawa, apakah apa ya enggak tahu, tapi kan itu harus melalui pertempuran gitu loh. Ya ada sih yang bisa mewujudkan mungkin seperti ini ya, saya nggak tahu lah ya, tapi ada di salah satu channel itu ada dibuktikan emasnya itu 1 kilo, iya ada, tapi kan nggak tahu apa iya benar apa enggaknya kan itu gitu loh. Tapi kan semua itu nanti kan bukan untuk golongan, tapi kan untuk rakyat gitu loh. Nah dari situ tadi akhirnya ya ini makan ini ya sahabat ya, makan durasi ya. Jadi setelah pertemuannya itu tadi malam mengatakan bahwa hal-hal itu iya, akhirnya
sang dosen itu karena nanya, saya kebetulan saya nggak ikut waktu itu, terus terang nggak ikut, dan beliau juga nggak ikut kebetulan sama saya. Akhirnya diceritain sama istri dan anaknya bahwa Pak, si A ini mau ke rumah Pak, mau ketemu sama Papa, nggak tahu apa mau bahas apa lagi itu. Nah, dari situ mereka juga nggak tahu mau bahas apa gitu loh. Cuman bahwa memang orang-orang spiritual yang kenal dengan mereka, ya, itu pasti akan selalu datang. Nah, ini yang ditakutkan sama banyak supranatural yang istilahnya itu alirannya. Mohon maaf, saya bukan mau mengatakan aliran hitam atau aliran putih. Buat saya semua sama lah. Artinya hanya yang membedakan manusianya sendiri, kan gitu. Kalau manusianya sendiri itu mempunyai hati bersih, pemikiran bersih, ya alirannya putih. Itu aja sudah. Aliran hitam ya memang manusia yang mungkin wataknya sangat jahat atau jelek, kan gitu. Itu aja. Nah, dari situ bisa dimanfaatkan keluarga ini gitu loh. Di keluarga ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Ya untuk itu tadi, mewujudkan untuk kepentingannya kelompok sendiri, untuk kepentingan ini. Ya terus terang, memang kunci itu sudah ada gitu loh. Ada sudah. Tinggal makanya teman kita yang di kota Jepara ini, jauh dari kita malah, itu juga mengatakan, beliau juga itu sudah mas satu batangan sudah diwujudkan loh. Sudah. Nah, cuman itu juga gitu, tapi untuk semua ndak bisa, karena kan harus ada kunci gitu loh. Nah, kuncinya itu beneran sudah ada, bukan wujudnya kunci loh ya, kunci kayak kunci pintu, bukan. Jadi itu ada kuncinya. Nah, cuman dari situlah ini info yang terupdate ya tadi malam atau kemarin lah itu. Yaitu artinya apa? Artinya bahwa keluarga mereka memang benar gitu loh. Kalau dibilang sebagai Satrio Piningit, ya saya sendiri juga nggak berani memastikan gitu loh. Karena siapa sih yang berani memastikan rahasianya Tuhan atau kerahasianya Sang Pencipta? Gak ada yang berani memastikan gitu loh. Tapi kalau keluarga beliau sebagai pemutus karma, saya berani pastikan, iya, 100% saya berani pastikan, saya jamin mereka keluarga pemutus karma. Makanya para sesepuh leluhur Nusantara datang ke mereka semua, mendatangi mereka semua, menjelaskan apa semuanya gitu loh. Nah, ini ya salah satu buktinya itu tadi. 2 orang tadi yang datang ke mereka, dan tadi malam kan datang, tadi malam atau kemarin malam itu saya ya lupalah, saya bilang pastinya di situ aja gitu aja. Nah, terus istrinya kan datang ke mereka sama anaknya, karena kebetulan anaknya beliau itu kan mahasiswi yang sudah barusan lulus, dan itu salah satu dosennya. Ternyata salah satu dosennya itu bukan yang satunya yang dari itu tadi yang menemui sesepuh itu harus ke Trenggalek sana, enggak. Jadi itu mereka menjelaskan benar bahwa benar mereka itu ya ini ada hubungannya dengan harta yang disimpan di salah satu bank di luar negeri. Itu bank terbesar, semua udah banyak orang tahu itu. Nah, semua itu nanti kan untuk umat, bukan untuk mereka gitu loh. Bahkan dosennya ini juga sudah dijelaskan sama ya saya nggak tahu benar apa enggaknya, ada yang menjelaskan ke beliau bahwa nanti setelah umur sekian bakalan mendapatkan istilahnya itu apa ya, gono gini lah, atau harta gitu gampangnya, itu yang nggak akan habis-habis gitu loh. Nah, sedangkan yang keluarga yang saya ceritakan ini, mereka mengetahui bahwa mereka itu tahu gitu loh, bahkan di tempat mereka itu ada banyak gitu loh. Tapi ya itu tadi, yang dari lain sisi ya, itu secara spiritual itu seorang Gus saja yang cicit-cicitnya dari Syekh dari Cirebon ya, itu mengatakan bahwa
keluarga sampean itu nanti kaya pun nggak bakalan kaya, cukup gitu loh, tapi nggak dari harta itu gitu loh, karena itu nanti semua untuk umat, karena sampean-sampean ini hanya dititipi gitu loh. Tapi ya semua itu nunggu, nggak bisa dipaksakan. Kalau dipaksakan ya bisa, ada kok yang bisa ngeluarin, tapi banyak. Kalau saya terus terang tahu juga ada, saya kenal kok. Loh, diwujudkan bener, udah lihat, pernah wujudnya emas. Tapi begitu dibawa ke toko emas kan bunyi kan nggak kelenteng gitu, nggak kelinding gitu, tapi mak beken gitu kalau dijatuhkan. Itu kalau emas 24 karat gitu loh. Nah, terus ada lagi yang dari Jepara itu sudah diwujudkan. Apa yang terjadi? Loh, barang itu loh dibawa pulang. Itu yang keturunan dari salah satu seseorang yang dari Pajajaran. Itu bawa satu batang. Tapi karena sudah mendekati maghrib, beliau itu sholat di masjid. Nah, waktu sholat ya Pak, di dalam tas-tasnya kan dekat dengan beliau sholat kan gitu, hilang barangnya. Artinya apa? Karena memang belum saatnya gitu loh. Di channel sebelumnya, di channel ini sebelum video sebelumnya sudah saya jelasin kok itu. Gitu. Sudah saya jelasin. Jadi intinya semua balik sebelum waktunya nggak bakalan bisa diwujudkan untuk umat itu loh. Nah, lanjut, akhirnya dari situ sang dosen tadi bilang lagi ke istri beliau dan anaknya, karena dia memang tahu bahwa suaminya ibu ini sama ayahnya anak ini memang yang sering didatangi beliau gitu loh. Nah, cuman karena nggak ikut, akhirnya pesannya gini, Bu sama si A, kapan nanti kalau saya pas ada waktu luang, boleh nggak saya main ke rumah lagi, saya mau ketemu bapak. Ya monggo, dibilang istri beliau gitu. Orang bapaknya si A ini memang selalu terbuka untuk orang lain, nggak pernah istilahnya itu nggak terima tamu itu, enggak itu. Jadi terbuka memang, dan selalu disambut dengan ramah siapapun orang itu, apapun tujuannya, mau jelek kayak mau ini itu. Karena apa? Prinsipnya beliau memang benar bahwa kalau mau sifatnya mau bertamu ya monggo gitu loh, boleh aja. Jadi benar-benar karena bukan apa, beliau juga sekarang sudah mengerti gitu loh. Jadi apa yang kadang dia nggak gini, beliau itu kalau dibutuhkan tanpa dia sadari, dia akan ngerti apa yang dipikirkan orang gitu loh. Tapi kalau dia nggak butuh, yo nggak mengerti gitu loh, yo nggak tahu gitu loh. Jadi benar-benar di saat-saat tertentu, di saat-saat dibutuhkan, itu semacam kayak ada sekat dalam mata batinnya atau pikirannya itu. Kalau pas anggaplah kepepet, dia akan sekatnya itu akan terbuka langsung, dan dia tahu maksudnya itu apa, tujuannya apa gitu. Inilah yang dimaksudkan dengan kelebihan. Ya saya mau ngomong Satrio Piningit itu yo berat gitu loh. Apa ya kan? Tapi kok semua itu kok mirip banget. Boleh kalau saya ngomong itu ya, apa yang dikisahkan banyak channel tentang Satrio Piningit dengan yang saya kisahkan di sini, ya walaupun saya kadang juga menyatakan bahwa beliau adalah Satrio Piningit. Ya karena memang selisihnya tipis banget gitu loh. Saya boleh katakan itu sudah 85% gitu loh. Plek ketiplek apa yang dikisahkan banyak channel dan apa yang dialami beliau gitu loh. Bukan terus kita mau menyamakan dengan channel, enggak. Tapi memang itu gitu loh. Semua itu sama. Itu loh. Dan cuman saya memang mau mengatakan bahwa sebagai
pemutus karma? Saya berani jamin iya. 100% iya. Makanya para sesepuh Nusantara itu mendatangi keluarga beliau. Itu dibuktikan apa sih? Ya banyak paranormal supranatural tuh yang datang ke sini itu banyak gitu loh. Ke tempat beliau itu banyak. Dan kalau sudah di tempat beliau dan mereka selalu mengatakan nggak salah. Kalau ditanya nggak salah, ya mereka nggak mau jawab, nggak salah. Nggak salah, nggak salah. Tapi cuman satu memang. Selalu di akhir-akhir pertemuan mereka memang selalu bertanya begini. Pak, ngapunten dalam bahasa Jawa. Nopo saking leluhur wonten ingkang ngertos? Ya jawabnya iya. Saking bapak, saking ibu, iya. Aslinya mana, dari mana? Mataram itu. Ya itu loh. Jadi ya mungkin demikianlah ya sahabat ya, ini juga udah kepanjangan ini, mohon maaf, mungkin next time saya kasih lagi. Ini sudah 1 minggu saya juga nggak upload lagi ya, lebih bahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulya.